Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada satu cerita dari teman gua. Mereka itu pasangan muda gitu ya. Namanya Andro sama Lina. Nah, si Andro itu dia kerja di kantor kayak gitu di Jakarta. Sementara si Lina dia itu kerjanya sales ya. Sales di sebuah perusahaan juga di Jakarta. Tapi ya gue gak perlu nyebutin nama perusahaannya itu apa gitu ya. Intinya ini cerita tentang mereka aja. Cerita tentang pengalaman yang pernah mereka alami ya. Terutama si Lina itu. Jadi pada suatu hari gitu ya, si Lina itu dapat job. Dia itu kayak apa ya, ada tugas gitu ya dari kantornya itu buat pergi ke suatu kota, yaitu kota Klaten di Jawa Tengah sana. Dan waktu itu si Lina itu dia harus stay di sebuah kayak penginapan gitu ya, bukan hotel tapi kayak losmen atau hostel kali ya. Jadi kayak rumah yang disewain sama penduduk gitu, itu buat homestay kayak gitu ya. Nah, dia tuh sekamar berdua gitu. Nah, sama satu kawannya lagi cewek. Tapi pas malam itu dan malam selanjutnya si teman ceweknya tuh nggak tidur di kamar dia gitu. Jadi dia tuh tidur di ini. Ya, gue nggak tahu ya, tidur di rumah di tempat cowoknya kali ya. Gue juga kurang tahu. Intinya tuh si temannya Lina itu nggak pernah tidur di kamar gitu. Nah, si Lina itu di sana itu selama 3 hari. Dan selama 3 hari 3 malam itu ya dia tidur di kamar itu tuh sendirian gitu. Jadi pas dia baru nyampe Klaten gitu ya, itu tuh dia langsung ngerjain job lah ya. Maksudnya mungkin hari awal kayak meeting kayak gitu ya. Gue detail jobnya sih sebenarnya gue kurang tahu ya. Jadi gue mau ceritain tentang pengalaman horor aja ya, pengalaman horor si Lina sama si Andro itu. Nah, si Andronya masih di Jakarta, si Linanya di Klaten. Jadi pas malam pertama gitu ya, pas si Lina mau tidur gitu, dia tuh ngerasa di kamar itu tuh nggak nyaman ya, agak gimana ya, kayak agak gerah kayak gitu, gimana gitu. Nah, pas entah jam berapa gitu ya, mungkin udah agak malam lah, sekitar jam 11 jam 12 gitu. Itu tuh si Lina ngerasa ada sesuatu gitu ya di kamar itu tuh. Dia ngerasa nggak sendirian. Jadi dia tuh ngerasa ada sesuatu yang hidup gitu ya, ada sesuatu yang bergerak-gerak gitu ya. Itu di dalam sebuah lemari. Jadi di situ tuh ada lemari lemari yang lumayan gede gitu. Kalau ya maksudnya gue bayangin sih ya, mungkin itu kayak lemari 3 pintu kayak gitulah. Nah, dalam lemari itu tuh ada kayak satu space yang bisa dimasuki sama orang dewasa gitu ya. Ya, kalau orang dewasa posisinya kayak duduk kayak gitu, bisa lah masuk ke dalam lemari itu. Nah, si Lina itu pas udah siap-siap mau tidur gitu ya, dia tuh lagi chattingan sama si suaminya, sama Andro. Dia tuh ngerasa ada sesuatu yang bergerak-gerak itu di dalam lemari gitu. Jadi kayak ada suara kayak suara kretek-kretek kayak gitu di dalam lemari itu ya. Dia kayak ada bunyi juga, kayaknya bunyi kayak kayu dicakar lah. Intinya kayak ada sesuatu gitu, kayak ada orang yang sembunyi di dalam lemari itu gitu. Sampai akhirnya dia pun bangun gitu ya. Bangun, dan waktu itu tuh katanya video call sama si suaminya itu, sama si Andro itu, dikasih lihat gitu kan. Nah, lemarinya karena disuruh sama si Andro ya, sama suaminya itu,
Nah pas lemarinya dibuka gitu, dia bukanya pelan gitu kan, cekrek gitu ya. Nah pas di shoot itu ya di situ tuh nggak ada apa-apa gitu, kosong gitu, tapi dia tuh yakin banget gitu ya, dia tuh perasaan dia tuh kuat banget kalau di situ tuh ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang nungguin lemari itu. Sampai akhirnya ya si Lina pun bilang ke si Andro gitu, kalau ya aku tuh rasanya nggak enak banget gitu, kayak dia di kamar itu tuh nggak sendirian gitu, sementara temennya tuh sebenarnya nggak di situ, temennya lagi tidur di sana lah, di tempat orang lain yang mungkin cowoknya gue juga nggak tahu. Jadi dia ngerasa di situ tuh ada temennya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah si Linanya ditenangin sama si Andro itu kan, sama suaminya, dan udah si Linanya tidur tapi dengan kondisi HP kameranya tuh masih nyala gitu, dan itu tuh ngadep ke si Lina, kameranya tetap biasalah, mungkin kalau ya namanya pasangan jarak jauh gitu kan, itu mereka tuh baru married ya waktu itu, baru berapa bulan ya, sekitar 4-5 bulanan lah mereka tuh baru married ya, mungkin lagi hangat-hangatnya juga. Jadi waktu itu tuh kayak gitu, kameranya si Lina tidur tetap didiemin gitu, ngadep si mukanya Lina, intinya kayak ya ditungguin lah sampai si Lina itu tidur gitu. Dan sama posisi Andro pun di Jakarta itu kayak gitu juga gitu. Nah kejadian pertama itu Andro yang ngalamin. Jadi dipantengin kan si kameranya si Lina itu, sampai dia itu apa ya, entah mungkin sejam 2 jam kemudian dia tuh ngerasa ada, pas si Andro lagi ngelihat itu ya, ngelihat si Lina itu di kamera, di HP gitu, dia tuh kayak ngerasa ngelihat ada sesuatu yang bergerak-gerak gitu ya. Kayak ada sesuatu yang bergerak-gerak di belakangnya si Lina, cuman nggak kelihatan secara full gitu ya, dia cuman kayak rambut kan hitam gitu kan. Nah di belakang rambut tuh kayak ada yang nyembul lagi gitu, itu sama warnanya hitam, jadi itu kayak rambut juga gitu, seolah-olah tuh di sana gitu ya, itu si Lina tuh tidurnya nggak sendirian gitu, jadi kayak ada satu sosok yang tidur di belakang si Lina gitu, dan sosok itu tuh cuman kelihatan rambutnya doang gitu. Nah itu yang pertama gitu ya, sampai akhirnya dipantau terus gitu ya sama si Andro sampai berapa jam gitu. Akhirnya dia pun karena ngantuk ketiduran gitu kan, nungguin gitu ya, ditungguin tapi sosok itu tuh nggak nongol gitu. Ya udah akhirnya si Andro pun ketiduran. Nah keesokan harinya si Lina itu sakit, dia jatuh sakit gitu, tiba-tiba nelpon ke si Andro gitu kan, "Mas, aku nggak enak badan," katanya, "aku tuh sakit dari pagi, muntah-muntah, badanku lemes gitu." Wah si Andro langsung mikirnya, wah jangan-jangan istriku tuh hamil gitu kan. si Lina pun juga sempet setuju gitu ya dengan itu tadi yang dibilang si Andro, jangan-jangan iya bener, mungkin aku hamil gitu Mas. Nah tapi anehnya gitu kan, kalau orang hamil kan biasanya kalau muntah-muntah kayak gitu kan nggak disertai demam gitu ya. Nah si Lina itu sekitar jam 10-an ya, masih pagi itu, dia tuh tiba-tiba kayak menggigil kayak gitu, demam cukup tinggi gitu ya, sampai akhirnya ya bener-bener dia tuh kayak lebih ke kayak orang sakit gitu ya, sakit demam, muntah-muntah, merinding, menggigil kayak gitu. Akhirnya si Andro pun ditelepon gitu ya, emang kondisi dia tuh semakin memburuk gitu kan, pas siangnya sekitar ya habis ba'da zuhur gitulah, mungkin sekitar jam 1 jam 2 si Andronya ditelepon, katanya memang kondisinya Lina tuh jadi ngedrop banget gitu kan. Akhirnya si Andro siang itu juga dia berangkat ke Klaten gitu ya, itu dia bawa mobil sendiri gitu, dia setir ke sana ke Klaten, sampai ya mungkin malam kali ya, nyampe sana tuh malam, gue nggak tahu jam berapa, dan gue juga nggak tahu sih perjalanannya itu makan berapa jam sampai sana.
sorry ya kalau ada bunyi-bunyi ini, itu bunyi kendaraan ikut masuk ke sini kayaknya. Nah udah berangkat si Andro ke Klaten sana. Sampai di sana dia ketemu sama si Lina gitu kan, langsung ke situ, dan memang bener ngelihat kondisinya si Lina tuh udah apa ya, kayak udah pucet, udah lemes, udah bener-bener kayak orang yang udah sakit parah kayak gitu gimana sih. Dan saat ditemui sama si Andro, si Lina itu cenderung diem gitu ya. Biasanya kalau lagi sakit itu kan dia suka manja gitu. Nah, tapi kali ini tuh dia tuh kayak cenderung lebih diem, lebih banyak apa ya, ngelamun kayak gitu kan. Dia posisinya tiduran gitu, dan dia tuh lebih banyak kayak ngelihat ke langit-langit, dan tatapannya tuh kosong kayak gitu. Sampai akhirnya itu kan udah malam gitu kan, udah si Andro pun istirahat di situ kayak dikompres kayak gitu karena udah malam gitu ya, jadi nggak sempat dibawa ke dokter. Nah keesokan harinya barulah dibawa ke dokter, dan intinya gini ya, akhirnya kerjaan pun nggak dipegang ya karena si Linanya sakit. Nah paginya itu ke dokter, dicek segala macam, yaitu tadi masalah hamil, ternyata nggak hamil. Dan menurut diagnosa dokter tuh cuman ya kayak masuk angin, kayak apa ya, bukan masuk angin ya, virus lah kayak gitu, kayak demam biasa kayak gitulah. Ya udah, akhirnya dikasih obat sama dokter gitu kan, dibawa pulang lagi lah si Lina sama si Andro ke penginapan itu ya. Dan waktu itu temennya juga pulang. Akhirnya ya eventnya si Lina itu di handle sama temennya itu, sementara udah si Lina itu disuruh istirahat full gitu. Nah pas agak siang gitu, itu tuh sikapnya si Lina itu udah bener-bener mulai aneh gitu ya. Pas awal-awal, pas pagi itu sih masih bisa diajak komunikasi gitu, meskipun memang tatapannya tuh agak kosong kayak gitu, tapi dia itu masih bisa diajak komunikasi. Nah giliran udah siang, mungkin sekitar jam 12-an kali ya, pas makan siang sih katanya, itu benar-benar setelah dia makan gitu ya, makanya tuh emang agak aneh, dia sakit gitu ya, tapi makannya tuh banyak banget katanya. Dia tuh nambah nyampe 3 piring. Dan setelah itu anehnya, itu demamnya segala macam itu semuanya sembuh gitu. Tiba-tiba siang itu si Lina pas dicek badan segala macam itu semuanya sembuh gitu, udah nggak ada keluhan lagi, udah nggak ada keluhan mual kayak gitu, pusing kayak gitu, itu udah nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar dia tuh kayak udah kayak orang sehat gitu ya. Cuman satu hal yang aneh, jadi tatapan dia tuh tatapan kosong gitu ya. Dia banyak ngelamun, diajak ngobrol nggak nyambung. Dan anehnya lagi pas diajak ngobrol, dia tuh banyaknya gini, dia tuh banyak responnya tuh dengan senyum, tapi nggak banyak ngomong ya. Jadi senyum, dan tapi senyumnya tuh bentar aku merinding, senyumnya tuh agak aneh. Dia tuh kayak yang dia senyum tapi matanya gimana sih, agak melotot kayak gitu, gimana, gue agak susah bayanginnya sih, agak susah ngegambarinya gitu. Gue bisa bayangin, cuman gue agak susah ngegambarinya. Intinya kayak gitu, dia tuh senyum tapi senyum yang kayak gitu, gimana ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah si Andro pun baru nyadar gitu ya, itu setelah sekian lama gitu ya, beberapa jam gitu, ini ada yang aneh di istrinya itu gitu, si Lina gitu. Dia akhirnya kayak ngundang teman-temannya Lina gitu ya, nanyain gitu kan, maksudnya nih istri gue si Lina kok agak aneh gitu ya, sikapnya tuh, dia diajak ngobrol dia nggak nyambung gitu ya, sementara badannya tuh udah sehat, makannya udah banyak gitu. Sama ada satu kebiasaannya, dan ini mungkin umum, si Lina itu nggak doyan kopi hitam, tapi anehnya dia
hari itu siang itu udah minta 2 gelas kopi hitam, dan itu tuh kopinya kopi pahit gitu ya. Banyak cerita kayak gini, mungkin ya kawan-kawan udah nebak gitu ya arahnya tuh kemana. Ya intinya keanehan itu tuh udah mulai banyak muncul, sampai akhirnya puncaknya itu pas sore harinya, pas menjelang maghrib gitu ya. Tiba-tiba si Lina tuh aneh gerakannya gitu ya. Dia tuh di kasur duduk gitu kan. Dia awalnya sih cuman diem dan dia ngelamun gitu ya, melongo kayak gitu. Terus lama-lama tiba-tiba tuh dia ketawa sendiri. Ketawanya pun aneh gitu ya. Ketawanya tuh ketawa ngelamun kayak gitu, sampai akhirnya si Andro itu yakin gitu ya, ini tuh si Lina tuh nggak beres gitu. Si Lina tuh ada apa-apa gitu ya. Dan si Andro itu curiga gitu. Dia keinget gitu ya, semalam pas lagi nelfon itu kan, dia ngerasa kayak ngelihat sesuatu gitu di belakang Lina pas Lina lagi tidur. Dan memang sore harinya istrinya itu memang udah ngeluh gitu ya, kalau dia tuh ngerasa nggak enak di kamar itu. Dia tuh ngerasa dia nggak sendirian gitu. Dia ngerasa ada yang nemenin. Nah dari situlah si Andro itu yakin istrinya tuh pasti kerasukan gitu ya. Istrinya tuh kesurupan gitu. Tapi itu masih dia pendem gitu ya. Jadi sampai keesokan harinya dengan keanehan-keanehan itu ya, si Andro tuh lebih banyak diem. Jadi kalaupun nanya ya nanya seperlunya, dan toh itu nggak pernah dijawab sama Lina ya. Jadi dia cuman ya lebih banyak memantau sama ini ya. Dia tuh minta tolong sama beberapa rekan kerjanya Lina di situ tuh buat nyari orang pinter kayak gitu ya, nyari ustadz lah atau apa gitu di daerah sekitaran situ. Dan akhirnya dapet gitu ya. Pas paginya lagi, jadi semalaman si Lina itu nggak tidur, dia cuman berbaring di atas kasur gitu ya, dan ya tatapannya kosong. Dia cuman ngelihat langit-langit itu doang gitu, dengan kadang aneh gitu ya, kayak mulutnya kayak nganga kayak gitu, ngeliatin langit-langit, terus ditutup lagi gitu, cuman kayak gitu doang. Dan si Lina itu nggak pernah bicara ya, nggak pernah ngomong selama itu. Nah keesokan harinya dipanggillah si orang pintar itu, akhirnya datang. Itu ada 2 orang yang datang. Dan setelah dicek segala macam, katanya memang benar ada sesuatu yang menguasai gitu ya. Ada sesuatu yang merasuki si Lina itu. Akhirnya inilah kayak diobatin gitu ya, didoain segala macam. Nah ramainya tuh di sini gitu. Jadi pas diobatin itu tuh si Lina udah mulai ngerespon gitu ya. Dia tuh ngerasa nggak nyaman gitu dari awal. Sebenarnya dari kehadiran orang pinter itu dia udah ngerasa nggak nyaman. Dia udah mulai berontak, menolak kayak gitu ya. Bahkan sampai puncaknya tuh si Lina tuh bilang gini, intinya tuh gini, saya itu pinjam badan dia itu cuman sebentar doang gitu, jangan macem-macem gitu, jangan usir saya. Kalau diusir nanti badan ini saya matikan, katanya kayak gitu. Jadi kayak diancam gitu ya. Intinya kalau diusir tuh mau dimatiin gitu kan. Dan memang itu tuh kayak dibuktiin gitu. Semakin si orang pinter itu ngelawan gitu ya. Nah sosok yang menguasai si Lina itu tuh dia lebih ekstrim lagi ya. Kayak dia tuh ngelakuin sesuatu yang udah mulai berbahaya kategorinya. Jadi kayak badannya tuh dibentur-benturin ke tembok kayak gitu, sampai akhirnya si Lina pun luka ya, di sininya tuh sobek gitu ya. Itu gara-gara sininya tuh dihajar ke tempat tidur gitu ya. Nah setelah kayak gitu ya, intinya kalau orang Jawa bilang tuh kayak ditandangi gitu ya. Setelah ditandangin sama orang pinter itu, akhirnya
ya alhamdulillah gitu ya, akhirnya Lina pun bisa terlepas dari itu tadi, sosok itu. Tapi ceritanya tuh nggak selesai di situ ya. Jadi pokoknya pas siangnya gitu ya, sekitar jam 1 jam 2-an lah, itu tuh semuanya udah beres. Si Linanya udah balik lagi ke kondisi semula dengan ya kondisi yang pasti badannya capek gitu ya, badan pada sakit semua katanya kayak gitu. Nah ternyata sosok itu tuh keluar dari badan si Lina tuh cuman sebentar doang ya. Jadi pas udah sorenya, pas maghribnya gitu, ternyata sosok, katanya sih udah dipagerin gitu ya Linanya, tapi ternyata pagernya itu tembus, dan pas maghribnya, pas sore harinya, si sosok itu ternyata masuk lagi ke badannya si Lina itu. Nah yang kali ini nih yang menurut gue paling, kata si Andro ya, gue juga nggak ngelihat sendiri sih, cuman kata si Andro, dia juga baru sekali ini ngelihat orang kerasukan itu tuh seperti itu. Jadi pas si Lina kerasukan yang ke itu, jadi yang kedua kalinya yang sore itu ya, pas itu tuh si Andro tuh lagi mandi gitu ya. Kebetulan kamar mandinya tuh terpisah dari ruangan, dari kamar mandinya tuh di luar. Nah si Andro keluar kamar gitu kan, dia mandi gitu, pas itu tuh udah sore, udah sendekala kayak gitu. Nah kaget banget pas si Andro tuh balik lagi ke kamar, itu dia udah ngelihat si Lina itu lagi jongkok di atas lemari situ ya. Dia jongkok di situ dan dia ketawa-tawa di atas sana gitu. Dan puncaknya itu si Lina tuh ngejatuhin diri ya dengan cara salto kayak gitu, dan kepalanya itu ngebentur lantai. Cuman setelah itu tadi jatuh gitu kan, bang. Nah setelah itu nggak apa ya, kayak badannya tuh kebal kayak gitu ya. Dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia bangun lagi dan dia ketawa lagi gitu, sampai akhirnya dia itu mau nyekek si Andro gitu. Nih intinya ya, maksudnya kurang lebih tuh bilang gini ya, gara-gara lu gitu ya, gue tadi diusir dari jasadnya si wanita ini gitu, gara-gara elu nih gitu, intinya kayak gitulah. Tapi katanya sih pakai bahasa Jawa sana, intinya ya gara-gara lu nih gue tadi disakitin, gara-gara lu gue diusir gitu, nih gue masuk lagi dan gue nggak akan keluar, katanya kayak gitu. Nah udah ngeliat kayak gitu rame akhirnya kan, si Andronya kan juga teriak-teriak gitu kan, apalagi si Linanya pun dia udah mulai gaduh gitu ya dengan itu tadi, dari lemari jatuh ke bawah aja kan suaranya udah apa ya, udah kenceng banget gitu. Akhirnya rame lah di kamar itu, dan dipanggil lagi si kedua orang tadi ya, orang pinter tadi. Alhamdulillahnya sore itu akhirnya si Lina itu selamat, sosok itu kembali bisa dikeluarin gitu ya. Dan ada satu ritual khusus ya, itu kayak sosok itu tuh minta sesuatu gitu, kalau nggak mau dia masuk lagi ke si Lina. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu gitu ya ritualnya itu seperti apa, karena memang ya gue nggak tahu sih. Kalau kata si Andro jangan di share lah untuk yang ininya, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi yang perjalanan Lina yang rencananya 3 hari itu mau ngurusin kerjaan, ternyata ya di luar dugaan, akhirnya kerjaannya pun nggak selesai gitu, gara-gara kasus itu, gara-gara kasus kerasukan. Kalau nggak salah gue juga udah pernah cerita ya, satu cerita tentang sebuah kamar ya di penginapan itu, kalau nggak salah tuh apa ya, Jangan Nengok judulnya kalau nggak salah itu ya. Kurang lebih seperti itu sih, sama lah. Makanya itu tadi kita kalau ya misal main ke suatu tempat kayak gitu ya, tempat yang baru, jangan lupa berdoa, jangan lupa kenali ya, tempat itulah baik-baik gitu ya. Kurang lebih ceritanya seperti itu tentang Andro sama Lina. Ini adalah edisi pertama ya, gue nampakin diri, gue coba dengan format baru ya,
maaf kalau misal masih banyak kesalahan di sana sini. Nanti nextnya insya Allah gue sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain ya, yang ya semoga lebih seram lah. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton video ini, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap segala macam, gue mohon maaf. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.